Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami Allah, iku anzalnahu telah menurunkan kami Allah hu pada Al-Quran fi lailatul qadri di dalam malam qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang pangkat atau malam yang pol. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di dalam malam yang pangkat atau malam yang pol. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia, itu ketika Lailatul Qadar. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan, anzalallahu al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil al-mahfud ila baitil izzah minas sama'i dunya. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi salasin wa isrina sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah menurunkan Al-Quran dengan jumlah yang satu, yaitu dari Lauhil Mahfud turun ke langit dunia, tepatnya di Baitul Izzah. Nah, Allah menurunkan itu ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di antara 10 malam akhir bulan Ramadan. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Wama dan apakah adraka yang menjumpai apa maka padamu Muhammad? Ma apakah Lailatul Qadri malam pangkat? Apakah yang dimaksud dengan malam yang pangkat, malam yang pol atau Lailatul Qadar? Yaitu Lailatul Qadri, malam Qadar, malam yang berpangkat, iku khairun lebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan. Daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ya kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan, pernah Nabi membahas ada 4 orang Bani Israel. Namanya Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil bin Ajuz, dan Yusha bin Nun. Nah, 4 orang ini oleh Nabi diceritakan, abadullaha samanina aman. Dia beribadah kurang lebih 80 tahun. Lam ya'suhu torfata ainin. Tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Setelah mendapatkan cerita seperti itu, para sahabat heran. Fa'ajiba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Wah. Luar biasa 4 orang ini. 80 tahun beribadah enggak pernah berbuat kemaksiatan sedikit pun. Wah. Luar biasa ini. Fa'atahu Jibril faqala ya Muhammad ajibat ummatuka min ibadatil haula'in nafar samanina sana lam ya'suhu torfata ainin
padahal faqad anzalallah khairan min dzalik faqara alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhir ayat. Malaikat Jibril datang pada Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, umat kamu heran dengan ibadahnya 4 orang ini. 80 tahun beribadah tidak pernah berbuat kemaksiatan sedikit pun. Padahal Allah menurunkan yang lebih baik daripada demikian itu, yaitu surat Al-Qadar ini. Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 80 tahun. Hada afdalu mimma ajibta anta wa ummatuka. Kata Malaikat Jibril, ini yang lebih utama daripada yang diherani oleh umatmu, wahai Muhammad. Qala fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas ma'ahu. Setelah itu Nabi dan sahabat bangga, alhamdulillah. Ternyata Lailatul Qadar itu diturunkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jangan sia-siakan untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di antara 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Seorang kiai besar, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, beliau memberikan gambaran Lailatul Qadar itu bagaikan hujan yang deras. Ya. Tergantung orang yang memadai air hujan itu. Kalau wadahnya kecil, ya dia akan dapat air yang sedikit. Kalau wadahnya besar, ya dia akan dapat air itu yang banyak. Lailatul Qadar sama. Nah, 1 malam itu penuh dengan pahala. Nah, siapa yang bisa meraih dengan banyak, ya dia akan mendapatkan banyak. Kalau dia hanya meraih sedikit, ya dia akan mendapatkan sedikit. Maka jangan sia-siakan Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya bisa mendapatkannya. Tanazzalu, akan turun sopo al-malaikatu, malaikat, warruhu, dan ruh, yaitu malaikat Jibril. Fiha, di dalam Lailatul Qadar, bi'idni rabbihim, sebab izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dari tiap-tiap perkara. Maksudnya membawa tiap-tiap perkara, membawa perkara setahun ke depan. Perkaranya hamba 1 tahun ke depan. Salamun, keselamatan, hiya Lailatul Qadar, hatta matwa la'il fajri, sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Jadi Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Di malam Qadar itu malaikat turun, dan malaikat Jibril juga turun, membawa perkaranya hamba dalam 1 tahun ke depan, semua atas izinnya Allah. Dalam ayat 45 ini, bila wakofnya di min kulli amrin, tanazzalul malaikah warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Wakof di situ mengandung pengertian malaikat dan malaikat Jibril turun ke langit dunia dengan izin Allah, membawa perkara qadar-qadar makhluk untuk 1 tahun yang akan datang. Jadi malaikat dan malaikat Jibril turun ke langit dunia dengan izin Allah, membagi perkara qadar-qadar makhluk untuk 1 tahun yang akan datang. Hubungan ayat ini sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin
fiha yufraku kullu amrin hakim. Ini kalau wakofnya berhentinya di min kulli amr. Sehingga salamun ini artinya Lailatul Qadar itu selamat dari segala kejelekan dan dari kejelekan setan. Jadi kalau berhentinya di min kulli amr, salamun ini artinya Lailatul Qadar itu selamat dari segala kejelekan dan dari kejelekan setan. Yang kedua, salamun maksudnya malaikat salam pada ahli masjid. Malaikat uluk salam kepada ahli masjid yang itikaf, yang beribadah di dalam masjid. Ini jika wakofnya di min kulli amr. Apabila wakofnya di min kulli amrin salam, berhentinya di salam, mengandung pengertian pada Lailatul Qadar malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia dengan izin Allah untuk mendoakan pada orang-orang yang di masjid sehingga malam itu selamat dari kejahatan setan. Jadi pengertian salam ini sama seperti di atas. Lailatul Qadar itu ya selamat dari segala kejelekan. Kemudian malaikat salam pada ahli masjid. Ini perbedaan wakaf sehingga mengandung pengertian yang sedikit berbeda. Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Alhamdulillah khatam. Kita lanjut surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun tidak ada sopo alladzina orang-orang kafaru yang telah kufur mereka. Bayane min ahlil kitabi dari ahli kitab. Wal musyrikina dan orang-orang musyrik. Iku munfakina orang-orang yang berselisih. Munfakina ini maknanya pisah-pisah. Maksudnya ketika mereka kedatangan keterangan atau Nabi Muhammad ada yang iman, ada yang kafir. Hatta sehingga ya'tiyahum datang pada mereka opo al-bayyinatu keterangan. Maksudnya Nabi Muhammad. Yaitu Rasulun utusan minallahi dari Allah. Yatlu yang membacakan siapa utusan suhufan pada beberapa lembaran. Maksudnya mushaf, kitab. Mutahharatan yang disucikan. Suci dari kemusyrikan. Artinya sebelum terutusnya Nabi Muhammad, ahli kitab, orang musyrik Arab, tidak ada yang berselisih. Semua menetapi agamanya masing-masing. Ya, orang Yahudi menetapi Yahudi, Nasrani menetapi agama Nasrani. Begitu juga orang musyrik Arab, yang menetapi agamanya kemusyrikan Arab. Nah, setelah terutusnya Nabi Muhammad, mereka berpecah belah. Mereka pisah-pisah. Ada yang iman kepada Nabi, ada lagi yang kafir atau kufur kepada Nabi. Atau yang kedua, sebelum terutusnya Nabi Muhammad, ahli kitab, orang musyrik, ini mempunyai itikat yang sama, yaitu iman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah diutus Nabi Muhammad, ternyata tidak seperti itu. Ada yang iman, ada yang tetap kufur.
Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan dari Allah yang membacakan mushaf Al-Quran yang disucikan dari kemusyrikan. Dan juga disucikan dari ucapan-ucapan setan. Nggak ada, sihir-sihirnya nggak ada. Murni wahyu dari Allah. Fiha, di dalam suhufan mutahharoh. Kutubun, beberapa kitab atau catatan, qayyimatun, yang tegak. Artinya hukum-hukum yang tegak. Di dalam kitab itu ada hukum-hukum yang tegak. Maksudnya bisa memisahkan, yufarriqu bainal haqqi wal batil. Bisa membedakan antara hak dan batil. Wa matafarraqa, dan tidak berpecah belah. Sopo alladina, orang-orang utu yang diberi mereka alkitabah pada kitab. Illa, kecuali min ba'di ma ja'athum, dari setelahnya datang pada mereka opo al-bayyinatu, keterangan. Yang menjadikan mereka pecah belah itu karena mereka kedatangan keterangan. Ada yang iman, ada yang kufur. Wa ma umiru, dan tidak diperintah mereka. Mereka, terutama yang di sini adalah orang-orang ahli kitab. Diperintah di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi juga berlaku untuk umatnya Nabi. Ila, kecuali liyak budu, supaya menyembah mereka Allah pada Allah. Mukhlisina, dengan orang-orang yang memurnikan. Lahu, pada Allah, ad-dina, pada agama. Hunafa'a, yang fanatik, menetapi agama yang fanatik. Cinta di atas cinta. Wa yuqimu, dan menetapi mereka, dan supaya menetapi mereka as-sholata, pada sholat. Wa yu'tuna, dan supaya mendatangkan mereka, menyerahkan mereka az-zakata, pada zakat. Wa dzalika, dan demikian itu iku dinul qayyimah, agama yang tegak. Itulah agama yang benar. Mereka diperintah untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan agama kepada Allah. Tidak syirik. Menetapi agama dengan condong, dengan fanatik. Mengutamakan urusan agama. Dan diperintah menetapi sholat dan menyerahkan zakat. Itulah agama yang benar. Itulah agama yang benar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dalam beribadah itu harus murni, harus ikhlas, harus murni. Murni pedomannya, murni amalannya, murni niatnya. Murni karena Allah. Pedomannya murni. Artinya yang dikaji ya betul-betul Al-Quran dan hadis Nabi. Amalannya murni, tidak kecampuran dengan bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Yang ketiga, niatnya murni karena Allah. Niatnya murni karena Allah. Dalam hadis kudusi, Allah berfirman, Ana agnal agniya anis syirki. Man amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wasyirkahu. Kata Allah, saya lebih agnianya para agnia, lebih tidak butuh dari kemusyrikan. Barang siapa yang beramal amalan yang di situ ada kemusyrikan, maka aku tinggalkan, tidak aku terima. Bahkan diancam layak batona amaluk wala takunanna minal khosirin. Nah, di sini amalan itu terbagi menjadi 3. Yang diperintah, yang dilarang, dan hal yang mubah, yang boleh. Nah, yang diperintah
itu niatnya ikhlas, niatnya karena Allah. Jika tidak niat karena Allah, maka amalan itu ditolak. Itu namanya riya. Riya yang murni. Adapun yang dilarang atau larangan, jika ditinggalkan dengan niat karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika dia meninggalkan tidak karena Allah, maka dia mendapatkan siksa. Dan yang ketiga, hal yang mubah, yang boleh. Contohnya seperti makan, minum. Ini kalau diniati karena Allah dapat pahala. Kalau tidak diniati karena Allah, ya dia tidak dapat apa-apa. Makan mungkin dia hanya mendapatkan kenyang. Minum dia hanya dapat menghilangkan dahaga. Tapi kalau diniati karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Maka di sini al-ikhlas huwa lubbul ibadah. Ikhlas itu atau niat karena Allah itu adalah termasuk intinya ibadah. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang telah kufur mereka. Bayane min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Iku fi nari jahannama, di dalam neraka jahannam. Pirang dino khalidina, orang-orang yang kekal fiha, di dalam neraka jahanam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika, mereka itu, hum, mereka, iku syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Itulah sejelek-jeleknya makhluk. Makhluk yang paling jelek. Kufur, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang amanu yang telah beriman mereka. Wa amilu, dan mengerjakan mereka as-solihati, pada beberapa kebaikan. Ulaika, mereka itu, hum, mereka, iku khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau beramal solih, mereka itu adalah orang-orang yang sebaiknya makhluk. Makhluk yang terbaik adalah orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Jazauhum, pembalasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, iku jannatu adnin, beberapa surga Aden, surga yang kekal. Tajri, yang mengalir mintah tiha, dari bawahnya surga, opo al-anharu, beberapa sungai. Sungai apa? Sungai air susu, sungai air tawar, sungai air arak, dan sungai air madu. Pirang dino khalidina, orang-orang yang kekal fiha, di dalam surga, abadan, selama-lamanya. Pembalasan mereka orang-orang iman di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, surga yang kekal. Yang mana di bawah surga, maksudnya di sekitar surga, mengalir beberapa sungai. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Semoga kita semuanya masuk di dalamnya. Radya, ridho, sapa Allahu, Allah, anhum, dari mereka. Waradu, dan ridho mereka, anhu, dari Allah. Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Padahal keridhaan Allah itu pemberian yang sangat luar biasa. Allah ridho pada ahli surga. Nah, praktek ridhonya Allah, orang-orang iman ini dimasukkan ke dalam surga dan bisa melihat wajahnya Allah. Nah, keridhoannya mereka ahli surga pada Allah, mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Hasil ibadahnya di dunia mereka dapatkan, diberikan oleh Allah di surga. Dzalika, demikian itu surga, liman, bagi orang khosyah, yang takut dia rabbahu, pada Tuhannya.
surga itu untuk orang yang takut pada Tuhannya. Maksudnya orang-orang iman. Alhamdulillah khatam. Kita lanjutkan surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilat, ketika digoncangkan opo al-ardu, bumi. Zilzalaha, pada goncangannya bumi. Ketika bumi digoncangkan pada goncangannya, artinya hari kiamat di mana bumi digoncangkan. Wa akhrajat, dan mengeluarkan opo al-ardu, bumi, asqalaha, pada beberapa muatannya bumi, yaitu mayit-mayit yang dikubur, manusia dan lainnya, ini keluar dari bumi. Ya, termasuk harta yang terpendam di bumi, orang mati, semuanya akan keluar dari bumi. Wa qala, dan berkata sopo al-insanu, manusia, ma apakah laha, bagi bumi. Manusia pun berkata, kenapa kok bumi bergoncang? Ada apa ini? Artinya manusia terkejut. Kenapa ini? Ada apa ini? Buminya bergoncang. Yauma idin, pada hari itu, tuhadisu, akan bercerita apa bumi, akhbaroha, pada kabarnya bumi. Dan pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya. Artinya bumi akan menjelaskan apa yang dikerjakan oleh hamba. Sebagaimana dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Qala atadruna ma akhbaruha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika itu Nabi membaca ayat ini. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan kabarnya bumi? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaroha antashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhuhriha. Taqulu amila yauma kada kada wa kada fahadihi akhbaruha. Nabi menjelaskan, sesungguhnya kabarnya bumi itu adalah bumi itu menyaksikan apa yang dikerjakan oleh hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Bumi berkata, dia mengerjakan pada hari ini, tanggal ini, jam ini, mengerjakan seperti ini. Nah, ini semuanya akan diungkap oleh bumi di hari itu. Dan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Semua yang akan kita kerjakan, semua yang kita kerjakan, semuanya akan diungkap oleh bumi. Itulah yang dimaksud dengan kabarnya bumi. Bi anna rabbaka, sebab sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, iku auha, memberi wahyu, maksudnya memberi ilham, siapa Allah, laha, pada bumi. Karena demikian itu Allah memberikan ilham pada bumi. Artinya bumi oleh Allah diperintah untuk bisa menyampaikan semuanya. Ya, sesungguhnya Allah tahu, tapi Allah memang memerintahkan bumi untuk berbicara, menyaksikan semua yang dikerjakan oleh hamba. Yauma idin, pada hari itu, yasduru, akan keluar sopo annasu, manusia, keluar dari tempat hisapan, astatan, dengan pisah-pisah, astatan, dengan pisah-pisah. Dan pada hari itu manusia keluar
dari hisapan dengan keadaan pisah-pisah. Maksudnya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jadi setelah dari mauqif al-hisab, tempat hisapan, semuanya manusia akan pisah-pisah. Fa akhoda datal yamin ilal jannah wa akhoda data shimal ilan nar. Ada yang mengambil arah ke kanan menuju surga, ada yang mengambil arah ke kiri menuju neraka. Pisah-pisah. Semoga kita semuanya masuk di dalam orang-orang yang mengambil arah kanan, yaitu menuju surga. Liyurau, supaya melihat mereka a'malahum, pada beberapa amalan mereka. Tujuannya agar mereka bisa melihat hasil amalan yang mereka kerjakan di dunia. Faman, maka barang siapa ya'mal, yang mengerjakan dia misqala dzarratin pada seberat semut hitam, seberat semut hitam, semut yang kecil, mengerjakan khairan, pada kebaikan, yarahu, maka akan melihat dia pada kebaikan. Maksudnya dia akan menemukan pahalanya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan hanya seberat semut kecil, kebaikan dia kerjakan hanya sedikit saja, maka dia akan melihat kebaikan itu. Maksudnya dia akan menemukan pahalanya, menemukan pahalanya. Waman, dan barang siapa ya'mal, yang mengerjakan dia mithqala dzarratin, pada seberat semut kecil, semut hitam, mengerjakan syarron, pada kejelekan, yarahu, maka akan melihat dia pada kejelekan. Maksudnya dia akan menemui siksa, menemui pembalasannya. Jadi barang siapa yang mengerjakan kejelekan hanya sedikit saja, itu pun juga dimintai pertanggungjawaban. Itu pekerjaan yang baik maupun pekerjaan yang jelek, semuanya akan dituntut. Semuanya ada tuntutannya. Nah, ini saudara, dengan ayat ini bisa kita ambil pelajaran ketika kita akan mengerjakan sesuatu ini, supaya hati-hati, jangan sampai apa yang kita kerjakan ini ternyata hal yang jelek, hal yang dosa. Sekecil apapun dosa itu dituntut oleh Allah. Ini supaya kita hati-hati. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjut surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati, demi kuda yang lari, demi kuda-kuda yang lari. Dobhan, dengan bersuara. Dobhan itu suaranya ngokok. Nah, maksudnya suara kemaluannya kuda itu terbentur dengan perutnya, sehingga suaranya ngokok gitu. Ketika kuda lari kencang, nah, ini memunculkan suara, ya, karena kemaluannya itu menatap pada perutnya. Demi kuda-kuda yang lari kencang dengan ngokok, dengan menyuara. Falmuriyati, demi kuda-kuda yang mengeluarkan api, kuda-kuda yang mengeluarkan api. Qodhan, yang atau dengan mancal, mancal itu nendang, atau dengan menatap, artinya kakinya kuda natap
batu sehingga mengeluarkan api. Demi kuda-kuda yang mengeluarkan api dengan natap. Artinya kakinya kuda natap pada batu sehingga mengeluarkan percikan api. Fal mugirati, demi kuda-kuda yang menyerang. Subhan, di waktu subuh. Kuda-kuda yang menyerang musuh di waktu subuh. Fa'asarna, maka meninggalkan bekas apa kuda, bihi, dengan waktu subuh, nakoan, pada debu. Kuda-kuda itu meninggalkan bekas debu di waktu subuh. Jadi ayat 3 dan 4 ini artinya dengan diiringi kumpulan debu ketika subuh, kuda itu menerobos sampai ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Jadi diiringi dengan debu. Nah, kuda-kuda itu nerobos ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Fawasatokna, maka mengambil posisi tengah apa kuda, bihi, dengan debu, atau bihi, dengan waktu subuh, jam'an, dengan perkumpulan orang-orang kafir. Lalu kuda itu mengambil posisi tengah, di tengah-tengah perkumpulannya orang-orang kafir, perkumpulannya musuh. Ayat 1-5 di sini mengkisahkan tentang peristiwa perang Khaybar, di mana Nabi menyerang orang-orang Yahudi Khaybar di waktu subuh dengan pasukan-pasukan kudanya Nabi. Nah, ini mengisyaratkan bahwa gagah beraninya orang-orang iman ketika itu. Pasukan kuda dengan lari yang kencang sampai mengeluarkan api, kemudian mengeluarkan debu, dan tiba-tiba pasukan kuda itu nerobos di tengah-tengah perkampungan orang-orang Yahudi Khaybar. Innal insana, sesungguhnya manusia, sifat manusia, lirabbihi, pada Tuhannya, ikulakanudun, niscaya rewel. Sesungguhnya sifat dasar manusia, dia itu rewel pada Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu punya sifat rewel. Rewel itu ya banyak pasal. Kalau bahasa Jawanya ngeyel. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia ala dzalika, atas demikian itu rewel, ikulah syadidun, niscaya orang yang menyaksikan. Dan sesungguhnya manusia merasa bahwa dirinya itu rewel. Dia sadar kalau manusia itu punya sifat rewel. Atau innahu di sini rujukannya ke Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah, ala dzalika, atas demikian itu rewelnya manusia, la syahidun, niscaya menyaksikan. Allah menyaksikan atas kerewelannya manusia. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khairi, pada senang kebaikan. Lihubbil khair, senang pada kebaikan. Ikulah syadidun, niscaya sangat, maksudnya pol-polan. Artinya yang dimaksud senang pada kebaikan itu
senang pada harta. Dan sesungguhnya manusia senang pada harta itu pol-polan. Wah, kalau senangnya itu luar biasa dengan harta. Ini sifat dasar manusia. Manusia itu punya sifat dasar rewel, punya sifat dasar menggebu-gebu urusan harta. Sampai kaki dibuat kaki, tulang dibuat tulang, kepala dibuat kepala untuk mencari harta. Afala ya'lamu, adakah maka tidak mengetahui siapa insan idza bu'siro, ketika dibangkitkan opo ma apa-apa, maksudnya manusia, fil kuburi, di dalam beberapa kuburan. Apakah manusia tidak tahu ketika manusia dibangkitkan dari kubur? Maksudnya keadaan manusia ketika dibangkitkan dari kubur, apa dia nggak tahu? Bagaimana keadaannya? Kalau di dunia dia hanya mengandalkan sifat rewelnya, dia mengandalkan pol-polan cari harta, meninggalkan akhiratnya. Bagaimana keadaan nanti ketika dia bangkit dari kubur? Dia nggak bawa amalan sama sekali. Sungguh membahayakan, saudara. Dia tidak bisa apa-apa. Harta tidak bisa digunakan untuk menghindar dari siksa. Wahussila, dan ditampakkan opo ma apa-apa fisuduri, di dalam beberapa hati. Dan hari itu segala sesuatu yang di dalam hati akan ditampakkan. Tidak hanya ditampakkan, tentunya akan dihisap dan dibalas. Baik itu orang iman, orang kafir, orang munafik, semuanya akan ditampakkan isi hatinya. Ini orang iman, ini orang kafir, ini orang munafik, semuanya akan kelihatan. Kemudian dihisap dan dibalas oleh Allah. Orang iman dimasukkan surga, orang kafir, orang munafik dimasukkan ke dalam neraka. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, pada mereka, yauma idin, pada hari itu, iku la khobirun, niscaya dat yang maha waspada. Sesungguhnya Allah dat yang maha waspada terhadap mereka pada hari itu. Artinya Allah mengetahui semua yang dikerjakan oleh manusia. Allah mengetahui semua yang ditutupi oleh manusia. Di dalam hatinya ditampakkan, semuanya akan diketahui oleh Allah. Lalu oleh Allah dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kalau iman, ya dimasukkan surga. Kalau kafir, munafik, dimasukkan neraka. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjut surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu, kejutan. Al-Qari'ah ismun min asma'il qiyamah. Ini termasuk salah satu nama dari kiamat. Hal yang mengejutkan. Dikatakan kiamat mengejutkan karena kiamat itu menjadikan hati terkejut. Hatinya terkejut, hatinya takut. Apakah al-qari'atu, qari'ah? Apa yang dimaksud qari'ah? Wa ma, dan apakah adraka, yang menjumpai apa maka padamu Muhammad? Apakah al-qari'atu, qari'ah? Tahu enggak apa yang dimaksud qari'ah? Yaitu yaumatakunu, harinya ada sopo annasu, manusia, iku kalfarosi, seperti belalang. Kalfarosi, seperti belalang. Al-mab'sus, yang disebar, seperti belalang yang disebar. Qari'ah itu adalah hari di mana manusia seperti belalang yang tersebar. Artinya
pada hari itu manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan terkejut, kaget, kemudian berjalan ke segala macam arah. Ya, karena mencari keselamatan masing-masing. Ada yang berjalan ke arah kanan, ada yang berjalan ke arah kiri, ada yang berjalan ke barat, ke selatan. Keadaan seperti itu seperti belalang yang tersebar. Ya, ketika belalang tersebar kan larinya kemana-mana, ke sana. Sama nanti semua manusia dibangkitkan dari kubur, mereka kaget dan keadaan bingung, tersebar di mana-mana. Ada yang ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke barat. Watakunu, dan akan ada opo aljibalu, beberapa gunung, iku kal'ihni, seperti kapas, al-manfusi, yang dihabur-haburkan, dan waktu itu gunung satu dengan gunung yang lain ini berjalan kemudian bertabrakan, hancur sebagaimana kapas yang dihabur-haburkan, menunjukkan bahwa pada waktu itu gunung berjalan, yang mana sekarang kita bisa melihat gunung itu kokoh, tetap di tempat, tapi kelak nanti di hari kiamat gunung itu akan berjalan, mereka akan bertabrakan. Ya, seperti kapas yang dihabur-haburkan, hancur semuanya. Fa'amman, maka adapun orang sakulat yang berat, opo mawazinuhu, timbangan amalannya orang, fahuwa, maka dia man fi aisyatin, di dalam kehidupan, radiyatin, yang menyenangkan. Radiyatin maksudnya mardiyah, kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang timbangan amalannya itu berat dengan kebaikan, maka dia berada di dalam kehidupan yang sangat menyenangkan, yaitu dia berada di dalam surga yang nikmat. Nah, ini saudara, ya, berarti tentunya butuh amalan yang baik, sehingga membuat timbangan amalan itu berat dengan kebaikan. Wa amma man, dan adapun orang khafat, yang ringan, opo mawazinuhu, timbangan amalannya orang, ringan dengan kebaikan, artinya banyak kejelekannya, banyak kemaksiatannya, banyak dosanya. Fa ummuhu, maka ibunya orang, artinya tempat mengungsinya dia, iku hawiyatun, hawiyah. Wa ma, dan apakah ada roka yang menjumpai apa maka padamu Muhammad, ma apakah dia hawiyah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hawiyah? Yaitu narun, neraka, hamiyatun, yang panas, Adapun orang yang timbangan amalannya itu ringan, maksudnya banyak kemaksiatannya, sedikit kebaikannya, atau nyaris nggak ada kebaikannya, maka tempat mengungsinya dia adalah hawiyah. Apakah hawiyah? Hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Dijelaskan di dalam sebuah hadis Sunan At-Tirmidzi bahwa neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun. Uqida 'alan nar alfasanah, hatta ihmarrat, sampai warnanya itu merah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun. Summa uqida 'alaiha alfasanah hatta ibyaddot, sampai warnanya putih. Summa uqida 'alaiha alfasanah, dinyalakan lagi selama 1000 tahun lagi,
hatta iswaddat faya sauda'u mudlimah. Lalu warnanya sampai hitam yang gelap. Ini saking panasnya api neraka. Semoga kita semuanya terhindar dari siksa api neraka. Alhamdulillah khatam. Surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum, menyibukkan pada kalian atau mengalahkan pada kalian opo at-takasuru, unggul-unggulan. At-takasuru, unggul-unggulan. Artinya unggul-unggulan di dalam urusan harta dan anak. Kalian tersibukkan dengan hubud dunia, cinta dunia, saling berlomba-lomba di dalam mencari harta, dalam mencari keduniaan. Hatta zurtum, kalian seperti itu, hatta zurtum, sehingga datang kalian al-maqabiro, pada beberapa kuburan. Artinya sampai mati. Kalian lakukan seperti itu sampai mati. Kala, jangan begitu. Saufa ta'lamun, akan mengetahui kalian. Kalian akan mengetahui akibatnya. Kalau sampai kalian menjadi anak buahnya dunia, yang selalu ngotok-kuok urusan dunia, kalian akan mengetahui akibatnya. Sampai akhiratnya kelenderan, akhiratnya ditinggalkan, ngurusin dunia, kalian akan tahu akibatnya. Sumakalla, kemudian jangan begitu. Saufa ta'lamun, akan mengetahui kalian akan mengetahui akibatnya, siksa di akhirat. Kala, ingatlah. Lau ta'lamu, andaikan tahu kalian, ilmal yakin, pada ilmu yakin, ilmu yang nyata, ilmu yakin. Seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin atau mantap bahwa Allah akan membangkitkan kalian di hari kiamat setelah kematian kalian, maka kalian tidak akan lalai dari ibadah kepada Allah karena urusan harta dunia. Andaikan kalian tahu, maksudnya kalian mengetahui dengan ilmu yakin mantap bahwa Allah akan membangkitkan kalian di hari kiamat setelah kematian kalian. Kalian betul-betul tahu mantap kalau Allah pasti membangkitkan kalian, maka kalian tidak akan lalai dari ibadah kepada Allah karena ngurusin harta dunia. Ini sangat nasihat untuk kita semuanya, saudara. Jangan sampai hidup kita sekali ini hanya diprioritaskan urusan dunia. Rugi, saudara. Karena dunia akan kita tinggalkan. Dan dunia itu sifatnya sementara. Hidup yang hakiki adalah di akhirat nanti. Dalam ayat ini, kalau kita betul-betul mantap bahwa kelak nanti ada hari akhirat, kita bangkit dari kubur, pasti kita nggak akan melalaikan ibadah dari Allah. Kita nggak akan kelenderan ibadahnya hanya karena urusan dunia. Naudzubillah min dzalik. Latarawunnal jahim, niscaya akan mengetahui sungguh kalian al-jahima, pada neraka jahim. Kalau kalian hanya ngurusin urusan dunia saja, meninggalkan akhirat, kalian akan mengetahui neraka jahim. Kalian akan terancam neraka jahim. Summa latarawunnaha, kemudian niscaya akan mengetahui sungguh kalian pada neraka jahim, ainal yakini, pada pandangan yang yakin, pandangan yang yakin secara nyata.
ru'yatun hakikoh, jadi betul-betul nyata, melihat betul. Summa latus alunna, kemudian niscaya akan ditanya sungguh kalian yauma idin, pada hari itu, anin naimi, tentang kenikmatan yang diberikan pada kalian waktu di dunia. Ayat 6, lataraunal jahim, ini adalah isi ancaman dari ayat 3 dan 4. Sedangkan ayat 5 adalah jumlah muqtaridah. Ayat 5 jumlah muqtaridah. Jadi ayat 3 dan 4 ini ancaman, kalian akan tahu akibatnya. Kalian akan tahu akibatnya. Adapun ancamannya di ayat 6, latarawunnal jahim, kalian akan mengetahui neraka jahim, siksa neraka jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin, kemudian kalian akan mengetahui secara pandangan yang nyata. Betul-betul kalian mengetahui, tidak hanya sebatas cerita, tapi betul-betul kalian mengetahui. Sumalatus aluna yaumaidin anin naim, kemudian di hari itu kalian dimintai pertanggungjawaban terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Nah, di sini ada ilmu yakin, ada ainal yakin. Kalau ilmu yakin itu pengetahuan yang nyata. Artinya masih berupa pengetahuan yang nyata. Kalau ainal yakin ini betul-betul sudah melihat, tidak lagi pengetahuan, tidak sebatas cerita, tapi betul-betul menyaksikan secara nyata. Ini adalah ainal yakin. Dengan mengkaji surat At-Takasur ini, saudara, kita betul-betul dinasihati oleh Allah jangan memprioritaskan urusan dunia. Dunia, iya kita cari, tapi jangan diprioritaskan, apalagi sampai meninggalkan urusan akhirat. Alhamdulillah khatam. Kita lanjut surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, ikul lafi khusrin, niscaya di dalam kerugian. Ini ada dua keterangan. Yang pertama tidak mansuh, yang kedua mansuh, nasihnya ayat 3, mansuh istisna. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ila, kecuali yang tidak rugi, alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan mengerjakan mereka, as-solihati, pada beberapa kebaikan, wa tawasau, dan saling wasiat mereka, saling menasehati mereka, bil haqi, dengan hak, dengan benar, wa tawasau, dan saling menasehati mereka, saling wasiat mereka, bis sabri, dengan kesabaran. Kecuali yang tidak rugi, yaitu orang-orang iman, orang-orang yang mau mengerjakan amal soleh, saling menasehati dengan benar, saling menasehati dengan kesabaran. Menasehati dengan benar sesuai dengan pedomannya, menasehati dengan kesabaran, sabar untuk taat pada Allah, sabar ketika terkena musibah, sabar menjauhi kemaksiatan. Nah, ini orang-orang yang tidak rugi. Orang-orang yang tidak rugi. Jadi waktu asar itu adalah waktu di mana malaikat hafadhah yang jaga pada siang hari naik, kemudian yang jaga di malam hari turun. Nah, di dalam waktu itu
waktu pergantian shift malaikat hafadhah. Atau yang kedua, waktu asar itu adalah waktu di mana orang-orang bisa berkumpul dengan keluarga. Bisa berkumpul dengan keluarga, teman. Karena di waktu pagi, siang beraktivitas untuk mencari maisha, berdagang, mungkin ada yang sekolah dan lain-lain. Nah, sorenya bisa berkumpul dengan keluarga atau teman. Nah, demi waktu asar. Itulah waktu asar. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjut surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, neraka wel, likulli humazatin, bagi tiap-tiap orang yang menggunjing, orang yang ngegosip, lumazatin, lagi mencela. Lumazatin, lagi mencela. Humazah itu orang yang menggunjing atau mencela. Kalau lumazah itu mencela atau mengungkit. Ini bisa dibolak-balik. Ayat ini mengenai seorang yang namanya Akhnas bin Syarik atau Al-Walid bin Mughirah. Akhnas bin Syarik atau Walid bin Mughirah. Dia punya kebiasaan alati orang jamaah mengumpulkan dia malan pada harta. Wa'ad dadahu, dan menghitung dia pada harta. Maksudnya dia menghitung hartanya, artinya selalu perhitungan, tidak mau mengeluarkan zakat, selalu perhitungan. Yahsabu, menghitung dia, anna ma lahu, sesungguhnya harta dia, iku akhladahu, mengekalkan apa harta, hu padanya dia. Dia menganggap bahwa harta itu bisa mengekalkan dia di dunia. Dia bisa hidup berlimpahan harta terus di dunia, tidak ada henti-hentinya. Kalla, jangan begitu. Layum badanna, niscaya dibuang sungguh dia, fil hutomati, di dalam hutomah. Jangan begitu. Orang yang seperti itu sungguh akan dibuang di dalam hutomah. Punya kebiasaan seperti itu, hanya menghitung-hitung harta, tidak mau menzakati hartanya, tidak menginfakkan hartanya, dia akan dibuang di dalam hutomah. Wa ma adraka, dan apakah yang menjumpai apa ma padamu Muhammad, ma apakah al-hutomatu, hutomah. Tahukah apa yang dimaksud dengan hutomah? Yaitu narullah, nerakanya Allah, al-muqadatu, yang dihidupkan, yang dinyalakan. Al-muqadatu, yang dinyalakan. Hutomah itu adalah nerakanya Allah yang dinyalakan. Apinya itu terus menyala. Alati, yang tatoli'u, muncul, maksudnya membakar apa api, alal afidati, atas hati. Api itu membakar pada hati. Artinya api itu bisa naik sampai ke hati. Saking panasnya api, jadi dibakar dari telapak kakinya, panasnya ini bisa
menjalar sampai ke hati, naik ke hati. Innaha, sesungguhnya api neraka itu, alaihim, atas mereka, iku muqsadatun, dituangkan. Api itu dituangkan pada mereka. Jadi mereka kalau bahasa Jawanya dibeleki oleh api tersebut. Nah, dituangkan pada mereka. Fi amadin, di dalam tiang, mumaddadatin, yang dipanjangkan. Jadi mereka, orang-orang kafir, disiksa di dalam api neraka. Apinya berupa tiang, kemudian dijatuhkan kepada ahli neraka. Fi amadin mumaddadatin ini artinya macam-macam siksa di neraka. Orang-orang kafir akan disiksa dengan berbagai macam siksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Alhamdulillah, khatam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.